Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini adalah hari terakhir untuk Ibu Sri Haryati secara jasad atau secara tubuh ada di tengah-tengah kita. Kita akan mengantarkan nanti ke pemakaman, tapi sebelumnya kita akan tetap melakukan satu ibadah penghiburan di tempat ini sebagai kekuatan, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan, juga buat kita, semangat kita untuk terus kuat di dalam Tuhan, sampai pada akhirnya juga kita akan mengalami hal yang sama seperti beliau pada pagi hari ini. Mari kita akan awali dengan doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini sebelum kami mengawali ibadah ini, Tuhan, kami tahu secara jasmani ini merupakan sesuatu kesedihan, kepedihan buat kami, khususnya buat keluarga yang ditinggalkan. Tetapi secara rohani kami merasakan bahwa ini merupakan satu keberhasilan almarhum Tuhan, di mana rohnya sudah bersama-sama dengan Engkau. Merupakan sukacita karena tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi kesakitan di dalam dirinya. Engkau lebih sayang dengan hamba-Mu ini Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kami mau menaikkan pujian syukur kami kepada Engkau, karena apapun yang terjadi, yang terbaik sudah Tuhan persiapkan buat kami. Ini adalah rencana-Mu yang indah Tuhan. Banyak perkara yang kami alami, tetapi kami tahu bahwa Engkau tetap Allah yang mempedulikan kehidupan kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Tuhan menyertai, mengawali, dan mengakhiri nanti dengan penuh sukacita kami mendapatkan berkat melalui ibadah kami sampai pada pemakaman nanti. Dalam nama Yesus kami mau memuji Engkau. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau pujikan pujian ini. Kita punya Allah yang mempedulikan kita. Firman Tuhan berkata bahwa Dia sekali-kali pun tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Kita percayakan hidup kita. Iman kita tetap tertuju kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sestu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Mari sama-sama katakan, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari pujikan lagi dari awal pujian ini. Banyak perkara yang tidak dapat kami mengerti Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mempedulikan kita, tanpa Allah peduli. Mari katakan dengan imanmu, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya
Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Puji Tuhan, kita punya Tuhan, kita punya Allah. Dan Allah yang kita sembah itu tidak mati, tetapi Allah yang hidup. Dan Dia mempedulikan kita, Dia memperhatikan kita. Oleh sebab itu, dengan perkara-perkara yang sudah terjadi dalam hidup kita, orang yang beriman, kita percaya bahwa Tuhan sudah punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Tuhan sudah punya satu karya yang sudah dipersiapkan untuk kita, supaya kita boleh mengerti dan melalui semua rencana-rencananya itu. Puji nama Tuhan. Mari kita mau pujikan pujian kita yang kedua, ajar kami Tuhan. Kami mau mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami ya Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi kita mau katakan, ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa untuk hidup di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, hidup dalam jalan-Mu, biar semua rencana-Mu digenapi atas setiap umat-Mu. Rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu.
kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita mau katakan mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu Tuhan. Ajaib jalanmu, ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Oh, kami bersyukur kepada Engkau Yesusku. Yesus, kami bersyukur padamu. Dengan mantap kita mau katakan, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi, katakan dari dalam lubuk hatimu oleh imanmu, Yesus, kami bersyukur kepadamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Saya mengaminkan dan saya yakin kita semuanya mengaminkan pujian ini. Amin. Dalam segala sesuatu, dalam kondisi seperti ini pun, ya, kepada keluarga besar Bapak Pendeta Petrus, bersyukur terus. Kita bukan orang yang tidak berpengharapan, tapi kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Janji Tuhan di dalam hidup kita pasti digenapi. Di dalam Kristus ada jaminan. Dan saat ini almarhum rohnya sudah bersama-sama dengan Tuhan. Ada jaminan keselamatan. Demikian juga kita sedang antri ke sana. Kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kita sudah disediakan tempat di surga. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memasuki mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan pujikan pujian kita. Tabernakel Glory nomor 45. Pengharapan. Jiwaku Yesus saja yang mati atas Golgota. Tak ada gembala penghibur teguh, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidup. Yesus pelepas hidupku. Haleluya, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan
nyanyikan lagi dari awal pujian ini. Pengharapan jiwaku, pengharapan jiwaku, Yesus saja yang mati atas gembala penghibur teguh, Yesus harapan jiwaku. Mari katakan dengan iman kita, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku. Dia melepas hidup kita, Yesus melepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwa, Yesus harapan. Sama-sama saudara yang bisa berdiri, kita mau bangkit berdiri. Yesus harap, Dia pengharapan kita. Mari fokuskan tujuan kita kepada Dia, sang pengharapan itu. Yesus, Dia yang melepaskan hidup kita. Kuasa itu ada di dalam tangannya. Dia memberikan keselamatan. Beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan. Sekali lagi katakan dengan lebih sungguh-sungguh dari lubuk hati saudara kepada Dia yang memberi pengharapan itu, Yesus harapan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus melepas hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh, hidupku beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwa. Sekali lagi nanti doa firman Tuhan kami undang Bapak Penatua Markus Timit untuk berdoa tampil ke depan, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya membawakan firman Bapak Pendeta Muda Titus Purwoto. Kami persilakan. Beri selamat suka, beri selamat suka dalam hatiku, oh Yesus harapan jiwaku. Terima kasih Bapak, Engkau baik, Engkau sangat luar biasa, dan Engkau selalu memperhatikan jemaat-Mu yang selalu berharap kepada Engkau. Hanya Engkau lah pengharapan kami Tuhan. Terlebih pada saat pagi hari ini, jika kami menghadapi satu masalah yang benar-benar semuanya akan terjadi kepada setiap manusia. Terlebih pada hari ini adalah Ibu Gembala yang kami cintai senantiasa telah Engkau panggil pulang. Tetapi biarlah semuanya ini akan selalu menjadi berkat bagi kami untuk selalu setia di dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Puji-pujian yang telah kami persembahkan kepada Engkau, biarlah sempat membukakan hati kami
agar pada saat kami mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini, biarlah semuanya akan selalu terbuka hati kami dan berseri menerima firman Allah seperti yang Tuhan inginkan. Hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada saat pagi hari ini juga Engkau urapi seperti Engkau mengurapi para hamba-hamba-Mu yang lain, dan biarlah kami akan duduk tenang dengan sungguh-sungguh menikmati firman Allah yang akan disampaikan hamba-Mu pada pagi hari ini untuk mengantar jenazah Ibu Gembala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Ini adalah minggu terakhir buat almarhumah Ibu Gembala, yaitu Ibu Pendeta Muda Sri Haryati. Atas nama pribadi dan atas nama Gereja Bethel Tabernakel Kristus Ajaib yang ada di Jalan Kapas Madya 2 nomor 12, kami mengucapkan turut berbelasungkawa dengan berpulangnya almarhum Ibu Sri Haryati. Saya sebelum membuka pelayanan sempat membantu Bapak Gembala di tempat ini selama 1 tahun di tempat ini tahun 2000. Dan banyak kenangan juga bersama dengan almarhumah. Tetapi yang kami perlu belajar dari almarhumah adalah dalam keadaan apapun juga tetap mendampingi suami, tetap setia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, mungkin banyak orang itu merasa ketika ada orang yang dikasihi, mungkin istri, ibu, orang tua, sebagai kakak, mungkin sebagai adik, ini orang-orang yang dicintai, tatkala meninggal itu secara otomatis pasti kita merasa sangat sedih. Saudara, apakah karena kematian orang yang kita kasihi sehingga kita merasa sedih dan itu sangat mendalam? Sebetulnya bukan kematian itu yang membuat hati kita sedih, tapi justru yang membuat hati kita sedih yaitu adalah berpisah. Yang tadinya kita kumpul bersama-sama. Saya nggak tahu sudah berapa tahun mendampingi Pak Petrus untuk melayani. 40 tahun. Itu bukan waktu yang pendek, tapi waktu yang panjang. Sehingga lewat pernikahan Pak Pendeta Petrus beserta almarhumah, Tuhan karuniakan 2 putra. Dari 2 putra ini juga berumah tangga. Sekarang sudah melahirkan cucu-cucu buat almarhumah. Jadi sekitar 40 tahun, 30 tahun lebih bersama-sama bagi seorang suami, bagi seorang anak, apalagi bagi seorang mama, mbah yang hadir. Dan sebentar lagi kita akan berpisah untuk selamanya. Dan itu yang membuat hati kita sedih. Biasanya kalau dia panggil suaminya, "Mas, perlu ini, Mas, perlu ini." Kemarin Pak Pendeta Petrus saksi, habis kontrol kepingin makan kare kambing. Enak Mas, ya wes lain waktu kita kesini lagi. Dan ternyata itu adalah kare kambing yang terakhir yang dinikmati oleh almarhumah. Karena kedekatan setiap hari ketemu, setiap hari bercengkerama, tetapi secara tiba-tiba Tuhan panggil dan itu harus kembali. Dan saya perhatikan waktu Jumat malam saya datang ke sini, saya perhatikan Saudara Yohanes di depan, oh puji Tuhan kuat. Ketemu Saudara Yosi, oh kuat, cucu-cucu kuat. Mbah Petrus tak tanya, kok enggak ada? Ternyata masuk, wah tegar, kuat, puji Tuhan. Tapi kita perhatikan jam-jam ini adalah jam-jam terakhir bagi keluarga besar. Dan saya perhatikan ternyata ada satu tangisan, perasaan sedih. Karena apa? Sebentar lagi sudah tidak ketemu lagi dengan
almarhumah. Nah, ini yang membuat kita itu sedih, dan sesungguhnya hal ini itu manusiawi. Namun apakah kita hanya larut terus dalam kesedihan dan hanya melihat kematian orang yang kita kasihi, itu merupakan satu kerugian, lalu kita tidak bisa ketemu lagi, cucu tidak bisa ngomong lagi, "Uti minta uang, Bu masakno ini, Dek tukokno ini." Nah, kita tidak bisa berbicara seperti itu lagi. Apakah itu merupakan satu kerugian buat kita? Sebenarnya tidak. Duka cita yang kita alami itu akan bisa menjadi sukacita bagi kita semua. Menurut firman Tuhan itu dikatakan. Saudara, mari kita perhatikan dan kita baca di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Minta tolong ditayangkan Filipi 1 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata begini, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Saudara, mungkin keluarga saat ini merasa sedih, bentar lagi berpisah, almarhumah akan dikebumikan di depan sana, saudara. Habis itu tidak akan ketemu lagi sosoknya seperti apa, keceriaannya tatkala waktu sambat kita tidak dengar lagi. Dan sepertinya itu merupakan satu kerugian, tetapi Paulus itu mencatat, kalau hidup itu adalah Kristus, sebetulnya kematian itu merupakan keuntungan. Apalagi ini keluarga-keluarga pendeta harus tahu, sekarang almarhumah itu beruntung. Saudara, tapi prinsipnya hanya satu, hidup adalah Kristus. Makanya ayat yang ada di bawahnya, kalau saya perhatikan bisa di next, ayat yang ada di bawahnya. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Hidup bagi Kristus selama hidup itu adalah bekerja memberi buah. Saya tadi malam ditayangkan bagaimana kehidupan dari almarhumah ketika masih muda, ya atau manten anyar, mungkin anak-anak masih kecil-kecil, semangat untuk melayani Tuhan. Di mana-mana selalu pergi. Saya perhatikan setelah saya masuk dalam persekutuan Gereja Beta Tabernakel, saya perhatikan tidak pernah absen namanya Bapak Petrus Mujiono beserta dengan almarhumah dalam acara doa puasa. Dan saya perhatikan juga dalam keadaan tubuh yang makin merosot kekuatannya, jalan yang tertatih-tatih, tetapi semangatnya untuk melayani Tuhan itu tidak pernah pudar. Mubes tahun lalu bersama-sama naik kereta dengan saya, rombongan dari Surabaya. Di sana itu hotel sama tempat ibadahnya jalan kaki itu jauh. Tapi almarhumah pelan-pelan dituntun kayak manten anyar masuk gereja. Deng 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 deng. Ya Pak. Kalau saudara perhatikan kemarin ditayangkan juga waktu di Bali di kursi roda pun juga begitu. Saya perhatikan, makin tua makin harmonis ternyata. Ya, kaum wanita di Ponorogo itu pertemuan wanita terakhir almarhumah. Dan itu saya perhatikan dalam keadaan tubuh yang sudah tidak mampu lagi berjalan jauh, tapi dengan suaminya, dengan cucunya itu masih bisa menghadiri. Dan kemarin rencana ke Bali itu Rakernas itu mau ikut juga. Umpama didudui harga tiket murah 300 sampai Bali, ikut pasti. Pasti ikut. Karena saya sudah pesan sama Pak Petrus, "Mbah tolong bantu saya, karena di Bali saya bagian transportasi, perlu tenaga. Jadi Mbah Petrus ikut nanti membantu saya di bandara, jemput peserta." Ya wis lek ngono Mbah wedok ora usah melok. Tapi setelah tak tunjukin Mbah harga tiket murah 300, PP 600, iki lek mbahmu wedok ngerti, melok. Tapi lek melok aku tidak bisa membantu. Karena apa? Selalu menemani. Dan saya perhatikan saudara,
Hidup bagi Kristus itu melakukan aktivitas, itu dalam terjemahan lain, terjemahan firman Allah yang hidup itu, bagaimana hidup itu bermanfaat. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau yang seperti ini, hidup bagi Kristus artinya kita bekerja, mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, di situ mati itu merupakan satu keuntungan, bukan merupakan satu kerugian. Walaupun saat ini sepertinya kita berpisah, tapi perpisahan ini justru membuat almarhumah ini menempati satu tempat yang sudah disediakan oleh Bapa di surga. Dan kalau ingin ketemu dengan almarhumah, ini saya perhatikan tadi yang nangis-nangis itu pengen ketemu lagi nanti di sana. Perhatikan, teladani dari kehidupan almarhumah. Setia melayani pekerjaan Tuhan, bermanfaat hidupnya buat banyak orang. Di situ mati itu merupakan satu keuntungan. Jadi orang percaya yang sejati, yang hidup di tengah-tengah kehendak Allah, itu sebetulnya tidak perlu takut terhadap kematian. Tidak perlu takut. Karena apa? Justru kematian ini merupakan satu awal untuk kita menempati yang namanya dunia keabadian. Di dunia ini kita itu fana, sementara, mampir ngombe. Tapi sesudah kematian itu ada satu tempat yang namanya keabadian atau kekal. Lek neraka kekal, lek hidup juga hidup kekal. Perhatian. Jadi bukan 60 tahun, bukan 70 tahun sesuai hidup manusia, kekal untuk selama-lamanya. Kita bayangkan lek kadung nyemplung di neraka, iku ndak iso mlebu swarga. Makanya itu ditentukan mulai sekarang. Nah, puji nama Tuhan, saudara. Perhatikan ini. Jadi kita harus mengetahui bahwa Allah mempunyai maksud untuk kehidupan mereka, dan bahwa kematian itu tatkala itu datang, itu merupakan hanya tugas akhir mereka di dunia ini yang sudah selesai, dan itu memasuki dalam awal kehidupan yang lebih indah bersama dengan Kristus. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat, saudara, ada 3 hal. Untungnya apa? Sekarang pertanyaannya kan begitu, saudara. Rasul Paulus tadi ngomong, hidup bagiku adalah Kristus, mati itu adalah keuntungan. Untungnya apa bagi orang Kristen atau orang yang hidup adalah Kristus? Untungnya apa? Yang pertama di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15. Next, bisa ditampilkan? Mazmur 116 ayat yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Untungnya orang yang hidup di dalam Kristus atau orang yang percaya kepada Kristus, kematian orang percaya itu dikatakan berharga. Saya yakin sesuatu yang punya nilai itu pasti disimpan. Betul? Ya, sesuatu yang punya nilai pasti dirawat. Nah, di sini saudara kita melihat, untungnya orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kematian itu adalah berharga di mata Tuhan. Kenapa? Ayat ini berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Almarhumah Ibu Sri Haryati itu orang yang dikasihi oleh Tuhan. Itu dibuktikan panggilannya secara pribadi. Saya sendiri bukan dari latar belakang pendeta. Saya sendiri bukan dari latar belakang orang Kristen. Tetapi saya ditangkap Kristus. Saya dikasihi oleh Kristus. Kenapa Kristus mengasihi saya? Pasti ada sesuatu yang menarik. Apa itu? Napas kehidupan yang pernah Tuhan taruh dalam kehidupan manusia. Ingat tatkala manusia itu diciptakan dari debu tanah, belum ada nafas, Tuhan mengembuskan nafas. Jadi manusia hidup. Nah itu
yang menjadi pusat perhatian Tuhan. Saya yakin Pak Pendeta Petrus menikahi almarhumah 40 tahun yang lalu. Ternyata almarhumah ini merupakan satu sosok yang dikasih atau yang dicintai. Dan itu dibuktikan dirawat begitu rupa. Ya toh? Dikasih uang belanja dan lain sebagainya. Perhatikan, itu bukti dikasih. Dan Tuhan kalau mengasihi kita, itu luar biasa, saudara. Iman dari almarhumah yang menyala-nyala kepada Yesus Kristus itu menjadi karakter yang dominan yang menandai hidupnya. Wis diapa-apa no raiso. Kalau sudah punya karakter untuk jiwa melayani, itu suruh tidak melayani tidak bisa. Dan saya yakin ini kerinduan dari almarhumah, supaya anak-anak campur juga meniru dari almarhumah. Melanjutkan perjuangan dari almarhumah. Dan nanti suatu saat Bapak Pendeta Petrus juga akan menyusul. Lalu siapa yang akan meneruskan tempat ini? Yang sudah dibangun dengan jerih lelah. Awal, bagaimana menderita, dan sekarang kita bisa melihat satu tempat ibadah pastori sampai ke belakang, mewah. Luar biasa. Kalau saya mendengar kesaksian dari hambanya Bapak Pendeta Petrus, dulunya siapa? Tamatan SD. Enggak tamat malahan. Tukang becak, didadekno pendeta. Bangun tempat ibadah seperti ini. Imannya menyala-nyala, tapi sangat disayangkan kalau ini nanti enggak ada yang meneruskan. Makanya tugas dari anak cucu, bagaimana nanti meneladani dari almarhumah, mempunyai karakter melayani, jiwa pelayanan itu ada. Oleh karena itu, kita harus punya satu keyakinan yang sudah pulang ke rumah Bapak dan keluarganya pun memiliki keyakinan yang sama bahwa almarhumah itu berharga, punya nilai. Jadi hanya saja kita masih berfokus dengan duka cita yang dialami. Saya pun juga merasa kehilangan. Biasanya kalau saya manggil almarhumah itu Uti. Kenapa saya manggil Uti? Kalau dulu saya manggil tante. Mbah Petrus saya panggil Om. Tapi saya membahasakan bahasa anak-anak saya supaya manggil kedua hambanya ini Uti sama Kung. Makanya saya ngomong Mbah Kung, Mbah Uti, saya kalau komunikasi seperti itu. Seperti keluarga sendiri. Memang saat ini merasa duka cita. Dan memang selayaknya kita menunjukkan juga kepedulian kepada orang lain yang berduka dan mengalami kehilangan. Makanya lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke tempat pesta. Namun Mazmur ini membuat saya berpikir tentang cara pandang Tuhan terhadap kematian orang yang percaya. Bukan merupakan satu hal yang mencelakakan, tetapi di sini berharga dan ini pasti punya nilai yang tinggi. Meskipun demikian ada makna yang lebih besar, ada sesuatu dalam kematian orang yang dikasihi oleh Tuhan yang melampaui rasa duka cita kita atau kepergian dari almarhumah. Satu terjemahan untuk memberikan penjelasan berharga itu bukan hal yang sepele, tapi ini hal yang penting buat kita. Tidak sepele Tuhan ngomong berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi dalam versi yang lain itu mengatakan orang-orang yang dikasihi Tuhan begitu berharga baginya. Dan dia tidak membiarkan mereka mati begitu saja. Melewat kesaksian dari Bapak Pendeta Petrus, saya kadang-kadang berpikir begini, memang tepat keputusan dari Ibu Gembala. Dek, rumah sakit kondisinya kayak gini. Emoh mas, lah aku ngomong emoh ya emoh.
Saudara tahu maksudnya apa? Lek digawa nek rumah sakit, mati nek rumah sakit, Covid ndak iso nontok kabeh. Betul ndak, Saudara? Nah, sekarang meninggalnya di rumah. Ini merupakan sesuatu yang berharga sekali sehingga keluarga jemaat bisa kumpul. Saya kemarin ditunjuki jemaatnya Bapak Pendeta Harun meninggal itu gara-gara kanker, Saudara. Matinya di rumah sakit. Terus akhirnya kabeh digebyah ya Covid. Jadi dulure ora enek sing teko ndek makam, cuma pendetane tok sing teko ndek makam sama orang-orang yang memakamkan pakai APD lengkap. Ini loh, Saudara. Jadi ternyata Tuhan persiapkan begitu rupa. Makanya buat Bapak Pendeta Petrus ojo disesali Mbah lek permintaane iku nek omahe, maksudnya ya seperti ini. Lah engko nek kono dibuntel plastik ora oleh dibuka, dia nu kabeh enek sing nontok, apa nek ndak atine kecewa? Ya? Nah, ini loh Saudara, sangat berharga sekali Tuhan tunjukkan kemuliaannya. Nah, yang kedua, untungnya apa? Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan. Suara dari surga itu malaikat sendiri, Tuhan sendiri yang berkata pada Yohanes waktu itu. Tuliskan, dan itu langsung diingat oleh Rasul Yohanes. Apa yang perlu dituliskan? Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Yang kedua, untungnya bagi orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan itu meninggal sampai imannya itu total, itu akan membawa kebahagiaan, berbahagia. Karena kenapa dikatakan berbahagialah? Lalu dikatakan dengan perkataan yang tegas, sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi meninggal di dalam Tuhan itu dikatakan istirahat. Meninggal di dalam Tuhan itu istirahat. Perhatikan tatkala Lazarus meninggal, itu Tuhan Yesus berbicara sama murid-muridnya begini. Dia tidur, aku akan datang untuk membangunkan dia. Tapi kenyataannya sudah 4 hari mati. Tuhan sanggup untuk membangkitkan. Lah ini ayat berkata berbahagia. Karena apa? Kematian bagi orang percaya itu leren, ngaso, istirahat. Bagaimana saya melihat perjuangan dari beliau, sebetulnya aku lek nonton carane melaku dari almarhumah itu kesel dewi. Kadang-kadang juga ndak serantan karena jalannya pelan banget. Itu saya yakin ora digawe-gawe. Ndak. Sapa sih wong sing gelem mlakune demak-demik ngene? Ayo, siapa yang mau? Ndak ada yang mau. Pinginnya terengginas. Dan itu saya yakin merupakan satu hal yang melelahkan. Capek. Ngurusi suami, ngurusi anak, ngurusi putu, sampai duwe mbah iku istilah mbah kanggo tambah kanggo anak-anake. Itu sesuatu hal yang capek deh. Sekarang almarhumah sudah ndak capek lagi. Istirahat. Dalam keabadian. Karena di dalam dunia ini itu banyak persoalan, banyak penderitaan. Wong lahir nek donya, kenapa anak yang lahir itu mesti nangis? Karena getun. Nek donya iku isine cuma tangisan. Betul enggak? Lahir nangis, lah ndak nangis sampai dicowableki. Supaya nangis. Bapak ibuke ngguyu anakku lahir. Betul enggak? Sekarang kalau mati, sing mati bahagia. Siapa sing susah? Sing ditinggal. Gantian kan? Yang mati berbahagia, sing ditinggal ganti nangis.
Nah itulah dunia, saudara. Penuh dengan penderitaan. Tapi satu hal yang membawa kekuatan dalam setiap kehidupan kita, khususnya keluarga juga dikatakan di sini, perbuatannya itu akan menyertai. Apa yang sudah dilakukan itu akan menyertai. Karena itu nanti ada hubungannya, ada kaitannya dengan mahkota yang akan diterima. Nah, puji nama Tuhan. Dalam terjemahan yang lain, terjemahan firman Allah yang hidup, hendaklah hal ini membesarkan hati umat Allah agar mereka sabar menanggung setiap cobaan dan siksaan. Karena mereka adalah orang-orang saleh yang tetap setia mentaati perintah-perintah Allah dan percaya kepada Yesus Kristus sampai pada akhirnya. Itu ayat yang ke-12. Dalam terjemahan baru yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi kebahagiaan itu ditentukan karena ketekunan. Jadi iman, ketekunan dan mentaati imannya kepada Yesus Kristus. Tekun juga. Tekun, orang-orang kudus yang tekun dalam penderitaan apapun juga. Tadi dalam terjemahan firman Allah yang hidup, lalu hidup menuruti perintah Tuhan. Itu yang membawa manusia itu tatkala meninggal bahagia. Yang ketiga, yang terakhir, Yohanes 14 ayat yang ke-13. Dan aku, Yohanes 14 ayat yang ketiga, maaf. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang ketiga, untungnya sekarang ini almarhumah ada bersama dengan Tuhan di surga. Kematiannya itu beda dengan mereka yang belum percaya pada Tuhan. Karena Tuhan Yesus ngomong begini, aku naik ke surga. Di sana banyak tempat tinggal. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah jadi, aku akan datang sendiri. Perhatikan, kematian orang percaya itu dijemput sendiri oleh Tuhan. Makanya istilahnya begini, ora enek roh sing kesasar. Halo, kita pernah dengar ya roh kesasar itu, ya toh? Karena apa? Jadi Tuhan datang sendiri, ayo wayahe mulih dipanggil, dituntun. Karena swarga sing jenenge swarga di tempatnya yang sudah dibangun oleh almarhumah itu, tidak ada orang yang bisa sampai sana itu tanpa Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus datang sendiri, bawa, ayo budal, omahmu wis dadi. Berarti kan rumahnya hanya satu di surga. Kalau sudah jadi harus ditempati, tidak iso dikontrak nih. Betul? Nah, kemarin saya bincang-bincang dengan Bapak Yunus tentang Pak Joko guyon-guyon. Kongkon nek kene apa sampai hari Minggu di tempatku ada hotel murah itu di daerah Kapas Kerampung sana. Oh, nah omahku ya akeh om, nah, dikontrak-kontrak nih. Omahe akeh dikontrak-kontrak nih. Iku di dunia, lah di surga lek omahe dadi ora oleh dikontrak. Mau ndak mau harus ditempati pulang. Nah, sing urip ora iso nyegah, ojo dhisik kontrakmu dhisik. Lho ndak iso. Nah itu loh, Saudara. Kebahagiaannya, untungnya yaitu sekarang sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi bagi kita semua hendaklah kita mengerti tentang hal ini. Bolehlah yang namanya berpisah itu ada tangisan dan lain sebagainya. Tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Sekarang istri dari Pak Petrus, ibu dari Yohanes dan Yosi, itu sudah berbahagia, sudah beruntung. Selama ini mengharapkan satu tempat itu dan ternyata sekarang jadi kenyataan. Dia menempati rumah di sana. Yang sudah dibangun bertahun-tahun, yang sudah diharapkan sekian lama, tatkala selesai cepat ditempati. Tinggal nanti kita menyusul. Puji nama Tuhan, dari ketiga hal ini hendaklah Bapak Ibu Saudara mengerti tentang orang-orang yang mati. Matinya itu di dalam Yesus Kristus, artinya perlu iman percaya kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih.
Karena di situ ada satu jaminan, mati merupakan keuntungan, bukan kerugian. Tuhan memberkati kita semua, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Nanti saya minta Bapak Pendeta Muda Lukas Joko untuk ke depan berdoa. Saya minta kunci D, pakai piano. Terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Saya persilakan buat Pak Lukas Joko, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat, oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, oh Tuhan, haleluya. Pakailah setiap kami Tuhan. Inilah kerinduan buat setiap kami. Haleluya. Masih kuat bila saatnya nanti Tuhan Engkau panggil setiap kami. Haleluya. Hidup ini sudah jadi berkat bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, bila, haleluya, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, syukur Tuhan. Sungguh Engkaulah gembala penghibur buat setiap kami Tuhan. Engkaulah gembala kami. Jiwa kami perlu penggembalaan yang daripada Tuhan. Suara Tuhan sudah Tuhan nyatakan buat setiap kami. Kami adalah domba-domba-Mu Tuhan. Terima kasih buat suara Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menyatakan isi hati buat setiap kami. Sehingga kami peroleh kekuatan yang daripada sorga untuk mengisi hidup kami Tuhan, berguna bagi banyak orang. Karena hidup kami adalah hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Seperti yang Kau ajarkan bagi kami melalui kebenaran firman-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni buat setiap kami. Manakala Tuhan setiap kami tidak mau melayani Tuhan. Ampuni buat setiap kami Tuhan. Banyak kesempatan yang sudah Engkau berikan selama kami hidup ini untuk melayani. Tetapi kami menyia-nyiakan Tuhan. Ampuni Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Ibu Pendeta Nyadati atau Ibu Petrus yang sudah Engkau panggil Bapa Surgawi. Menjadikan kekuatan buat setiap kami, meneladani setiap kami.
apa yang beliau kerjakan di dalam melayani Tuhan, selama hidup untuk Tuhan, di dalam keluarga, di dalam penggembalaan Bapa Surgawi. Mari Bapa, ini menjadi kekuatan buat setiap kami. Ibu Gembala yang tidak pernah lelah untuk terus melayani Tuhan, bahkan sampai akhir hidupnya Tuhan pun juga meneladani setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, karena pada akhirnya kami akan mengalami keuntungan seperti yang Tuhan sudah nyatakan buat Ibu Gembala ini Tuhan. Kami pun akan mengalami satu keuntungan bila saatnya nanti Tuhan kami tiba waktu seperti yang Ibu Gembala yang sudah Tuhan tetapkan untuk menempati rumah yang baru yang Tuhan sudah sediakan Bapa Surgawi. Kami semua pun juga akan berbahagia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu memberikan kekuatan buat setiap kami untuk terus lagi bangkit semangat kami Tuhan, untuk melayani Tuhan. Hidup berguna bagi banyak orang, karena hidup kami adalah untuk Kristus. Dan suatu saat kami ketika mengalami kematian, kami pun akan menikmati keuntungan seperti yang Tuhan sudah janjikan buat setiap kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara buat setiap kami, tetapi Roh Kudus akan menolong setiap kami, dan kami yakin percaya penggembalaan di tempat ini, mari Bapa, sesuai dengan firman Tuhan akan diteruskan oleh anak-anak yang kekasih, baik Yosi ataupun Anas Tuhan, seperti yang Kau firmankan pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur, kami segenap sidang jemaat Tuhan mendukung suara Tuhan pada pagi hari ini untuk meneruskan pelayanan ini Bapa buat anak-anak yang ada. Dan kami yakin percaya kehendak Tuhan yang jadi untuk pelayanan di tempat ini, sehingga banyak jiwa yang datang kepada Tuhan melalui pelayanan diteruskan oleh anak-anak suatu saat Bapa, sehingga nama Bapa di surga yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menutup peti ini Tuhan untuk menuju tempat pemakaman yang Tuhan sudah kerjakan untuk almarhum yang kami kasih ini Bapa. Kami serahkan waktu yang ada, kami serahkan pelayan-pelayan yang ambil bagian, kami serahkan siap sidang jemaat Tuhan, juga kami serahkan setiap orang-orang yang hadir pada pagi hari ini Bapa Surgawi. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah kami naikkan segenap doa permohonan kami dengan iman serta ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Dengan demikian usai sudah ibadah persiapan pemberangkatan jenazah. Sebentar lagi kita akan memberangkatkan jenazah ke tempat pemakaman peristirahatan terakhir. Tetapi sebelumnya kita akan memberikan penghormatan terakhir. Saya memberikan kesempatan kepada keluarga terlebih dahulu untuk memberikan penghormatan terakhir dengan menuangkan minyak wangi ke peti jenazah. Dengan berurutan nanti diikuti dengan jemaat handetolan dan rekan-rekan sekerabat yang ada. Oh, iya. Iya, mungkin tempatnya bisa dipersiapkan dulu. Oke. Kami persilahkan yang pertama, suami tercinta Bapak Petrus, untuk mengawali, diikuti dengan anak-anaknya, keluarga yang lain, dan kemudian jemaat beserta dengan semua yang hadir di tempat ini dipersilahkan.
Mari silahkan selanjutnya anak-anaknya, cucunya mungkin, berserta dengan keluarga dan semua yang ada di tempat ini. Iya Bapak Ibu, ini mertua kami, masih kuat, usia 83. Semua yang pakai baju putih ini adik dari istri kami, dan ada cucu. Ini keluarga besar Bapak Ibu, ada 8 orang. Ibu kami, mertua kami yang membimbing mereka, termasuk kami, istri kami. Jadi lelahnya gak sia-sia. Karena itu saya katakan Tuhan itu sangat baik dan terlalu baik. Mereka pun juga tidak nyangka kalau kakaknya telah dipanggil pulang. Hari Jumat pagi saya kasih tahu mereka, bantu doa, tulunmu sedang sakit panas. Mereka katakan, kau nak dokter, tak mau. Mereka katakan, gak gelem. Hanya menyebut nama Tuhan Yesus, haleluya, hanya itu saja. Tak mau makan, tak mau mandi, tak mau pergi ke dokter. Terakhir dia sempat keras, mas aku mau nang dokter. Itulah buat saya menyerah. Puji Tuhan. Iya, ini yang terakhir suku. Siapa orangnya gak kesini suku? Selama 40 tahun kami berdampingan dengan dia. Mulai 1980 kan Bapak sudah rumah tangga. Sekarang 2020, jadi 40 tahun kami berdampingan. Jatuh bangun dalam pelayanan kami, khususnya mendirikan tempat ini. Di sini kami masuk 1989, Bapak Ibu, masih sawah semuanya. Istri kami ajak pelayanan. Waktu hujan kami pakai sepatu boot. Nah mereka kami gandeng. Kami tidak punya apa-apa, kami hanya hidup dengan iman, itu saja. Anak-anak kami taruh di neneknya di Kertajaya. Ya inilah termasuk. Sekarang aja kumpul, puji Tuhan. Tapi semuanya ya sudah waktunya Tuhan, sangat tepat untuk kami. Karena itu kami selaku suami harus tegar. Karena tanggung jawab kami bukan hanya menghadapi istri dan anak, tetapi jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami harus bertanggung jawab hal itu, agar mereka semua harapan kami selaku hamba Tuhan di tempat ini satu saat seperti istri kami atau ibu gembala atau gembalanya sampai akhir, sehingga nanti bisa bertemu di dalam kerajaan Bapa yang kekal. Puji nama Tuhan. Sementara saudara memberi minyak, sebelum ditutup peti ini, kami memberitahukan kepada Bapak Ibu saudaraku sekalian, sebentar langsung ke tempat pemakaman yang terakhir, hanya di depan, gak jauh saudaraku. Jadi bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk mengantarkan masalah kendaraan, maaf, pasukan kami, ya bukan kami, karena mereka sudah siap untuk membantu mengamankan dekat situ. Kalau Bapak Ibu berkenan dan memang ada waktu, ya puji nama Tuhan. Nah selain daripada itu saudaraku, khususnya jemaat Tuhan, nanti sore kita tidak mengadakan acara. Menurut kami biar tenang. Tadi kami ngomong-ngomong sama ada beberapa ibu-ibu jemaat, kami ajak rundingan, nanti terserah, kami enggak mau ngadakan 1, 2, 3 hari, 7 hari, enggak.
Cuma kami akan ada ucapan syukur entah kapan begitu. Anak kami tanya seperti itu, entah kami jawab seperti itu. Sudah, nanti sore hari tenang saja begitu. Nanti kami akan bicara sama jemaat, para pengurus yang lain, enak koyo opo. Puji nama Tuhan. Namun kita kembali besok hari Minggu, kita masih tetap jam 10 ya, ibadah kita tetap jam 10. Biasanya sore hari, karena sore hari di share ya, dimasukkan di YouTube itu. Tadi jam 10 sudah seperti biasa. Beberapa saudara kita yang bertugas, baik singer maupun leader, mereka sudah mengerti hal itu. Jadi kita ketemu, khususnya jemaat Tuhan yang kami layani, hari Minggu depan kita kembali jam 10 pagi. Kita adakan ibadah bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Selain daripada itu, saya selaku Gembala Sidang dari GBT Immanuel Tanah Merah ini mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengurus dari MPW Surabaya, haleluya, yang telah melaksanakan tugas untuk melayani kami, menyampaikan pujian bahkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang nanti yang terakhir di tempat pemakaman, kami bersama seluruh keluarga besar kami, bahkan seluruh jemaat yang Tuhan kami layani, kami nggak bisa membalas semua pelayanan kalian, biar Tuhan Yesus sendiri akan membalas semuanya. Puji nama Tuhan. Demikian pula kami pun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang berpartisipasi untuk menyumbang sesuatu bagi kebutuhan kami. Kiranya Tuhan pun juga memberkati kembali. Kami belajar hanya bersyukur. Sampai ketemu hari akan datang. Tuhan tolong, dan kami mohon ampun, maafkan mungkin ada suatu hal, haleluya, baik mungkin lewat tutur kata, perilaku dari istri kami ini mungkin tidak berkenan di hati saudara. Kami mohon maaf. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami sadar kami manusia, tidak luput dari salah dan kelalaian. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati. Mungkin yang belum ngasih minyaknya masih cukup banyak, dihabiskan nggak apa-apa Bapak Ibu. Monggo, haleluya, para undangan atau para tamu, haleluya, atau jemaat Tuhan, monggo kami silakan. Monggo, ini yang terakhir. Dan kami selaku suaminya mengucapkan banyak terima kasih. Doakan kami agar kami tetap dan pelayanan sampai akhir hidupan kami seperti istri kami ini. Dia tidak mempunyai kelebihan apa-apa, saudaraku. Pada waktu masih sehat, masih kuat, dia memang ada karunia untuk menyanyi, dan dia suka menyembah. Hanya itu saja. Untuk menyampaikan firman Allah nggak ada karunia di sana. Hanya menyembah, hanya itu saja sudah yang dapat dia lakukan. Puji Tuhan. Sampai saat ini luar biasa, kami bersyukur. Terima kasih. Dan tak lupa pula kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan. Mungkin dari Bapak atau dari bendera yang lain, kami mengucapkan banyak terima kasih. Baik, di sini tadi kami dengar ada Bu Tati yang dulu pernah mencalonkan DPR dari Perindo, kami pun juga mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin ada ya, haleluya, kami hanya bisa berdoa. Haleluya, dan biar Tuhan Yesus sendiri akan atur lebih lanjut. Terima kasih banyak. Selanjutnya kami serahkan kepada pengurus dari MPW Surabaya ini. Iya, satu duka cita yang mendalam secara jasmani, tetapi secara roh ini merupakan satu sukacita. Ya, mari Bapak Ibu, saudara sekalian yang belum, dipersilahkan untuk segera maju ke depan sebelum kita akan menutup peti jenazah pada siang juga pemakaman. Ya, nanti.
Jadi nanti prosesinya secara teknisnya ini sudah ditutup, kita akan berjalan ke makam ya, karena tidak terlalu jauh, jaraknya dekat sekali, dan kemudian jenazah atau peti jenazah akan diangkat menuju ke kereta jenazah yang ada di depan gereja ya. Kita akan mengantarkan ke sana bersama-sama nanti. Mari yang belum, mungkin yang di atas silakan turun, yang di samping bisa segera. Sudah selesai? Baik, sudah selesai. Kita akan menutup peti jenazah pada siang hari ini. Kami persilahkan petugas ya, mungkin bisa memberi jalan untuk tutup petinya, bisa ditutupkan ya. Awas, masih ada yang menuangkan minyak, awas, hati-hati. Awas. Oke, ya, mohon beranjak dulu dari tempatnya, silakan. Petinya silakan ditutup. Siapkan untuk supaya peti ini bisa dibawa ke depan pada kereta jenazah. Ini jalannya, kursi-kursinya bisa